Komisi Informasi Pusat atau KIP menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah mantan Presiden Jokowi yang diajukan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. Majelis KIP membaca putusan sela ini dalam sidang di kantor KIP Jakarta pada 2 Desember lalu. Dalam permohonannya, kelompok Bon Jovi meminta Polda Metro Jaya sebagai termohon untuk membuka dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi yang berada dalam kendali kepolisian. Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat menilai permohonan tersebut belum memenuhi aturan batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis menjelaskan permintaan akses informasi publik kepada Polda Metro Jaya oleh pemohon pada tanggal 29 Agustus 2025. Majelis menjelaskan permintaan akses informasi publik kepada Polda Metro Jaya oleh pemohon pada tanggal 29 Agustus 2025. Namun hingga 2 Oktober permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan, sehingga para pemohon melayangkan surat persetujuan pada tanggal tersebut. Menurut majelis, setelah disetujui Polda Metro Jaya masih memiliki waktu 30 hari untuk memberikan penjelasan. Artinya para pemohon mengajukan permohonan sebelum batas waktu terpenuhi. Ada putusan sela dari majelis komisioner bahwa permohonan kami ditolak karena soal teknis administratif. Jadi menurut keputusan sela majelis komisioner, putusannya menolak permohonan kami hanya karena masalah teknis waktu. Adapun dokumen yang diminta kelompok Bon Jovi yakni scan warna salinan ijazah asli, transkrip nilai, dan kartu rencana studi, serta kartu hasil studi, laporan tugas akhir atau skripsi yang disertai pengesahan, surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir, SK Yudisium, dan buku wisuda, serta kurikulum akademik masa studi di UGM, yang kini berada di Polda Metro Jaya untuk kebutuhan proses hukum. Tim Liputan Metro TV. Ya, apa langkah Bon Jovi atas putusan sela Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat yang menolak sengketa informasi ijazah Jokowi? Untuk apa kelompok Bon Jovi kekeh menguji ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, pemohon sekaligus anggota Bon Jovi Lukas Luarso, serta Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam Mas Lukas dan juga Mas Ade. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mas Lukas terlebih dahulu. Mas, jadi bagi Anda, apakah keputusan kemarin fair? Itu keputusan prosedural ya, jadi tidak fair dan biasa-biasa aja. Fair lah, dalam arti itu bukan menolak gugatan ya. Ini kan gaya jurnalisme media yang agak memang ingin sensasional gitu. Kalau judulnya menolak gugatan itu kan sedikit dramatis. Ini baguslah untuk memancing perhatian audiens, penonton, dan juga mengadu emosi penonton. Tapi yang terjadi sebenarnya hanya kami terlalu cepat 2 hari dalam mengajukan gugatan ke KIP. Jadi mestinya kami menunggu 30 hari setelah proses mengajukan permohonan tidak direspon, kemudian kami mengajukan keberatan juga tidak direspon. Nah, mestinya kami mengajukan alih-alih tanggal 30 Oktober, mestinya tanggal 2 November gitu. Itu aja. Jadi ini murni teknis, murni prosedural soal tenggat waktu, dan kalau mau dianalogikan ini kayak kami ingin nonton konser tapi terlalu awal datang sehingga pintu belum dibuka. Itu aja. Oke, saya ke Mas Ade. Tapi Mas Ade, ini ada blessing, apa? bagi kami ada blessing in disguise. Oke. Boleh saya teruskan ya? Bagi kami ada blessing in disguise. Kami suka dengan putusan ini karena dengan demikian nanti kasus gugatan kami ke Komisi Informasi Pusat itu akan berjenjang. Ada 2 klaster kalau mengikuti logika bahasa kepolisian. Jadi klaster pertama nanti akan selesainya mungkin bersamaan UGM dan KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo. Nah, klaster kedua adalah dengan Polda Metro Jaya. Jadi ini bagi kami justru bagus ditolak ini. Kami akan mengajukan gugatan baru, permohonan baru ke Polda Metro Jaya dengan tambahan 3 dokumen. Jadi semula kami hanya 8 yang dulu, tapi akan kami tambah 3 dokumen permintaan dokumen baru, yaitu 1 daftar 504 daftar dokumen yang disita dari UGM, ya. Kemudian yang kedua
kami juga meminta surat isi atau keputusan pengadilan yang memperbolehkan Polda Metro Jaya menyita dokumen-dokumen itu. Oke, jadi Mas Lukas nanti akan ada pengajuan permohonan baru dan plus ada dokumen-dokumen barunya, begitu ya Mas? Ya, itu sudah kita masukkan tadi. Baik, sekarang saya ke Mas Ade. Mas Ade, tanggapan Anda seperti apa hasil sidang kemarin? Ya, jadi kalau terkait sidang kemarin saya rasa sudah tepat. Pertama yang membuat putusan islah ini menjadi sesuatu yang memang bersifat selain administratif. Yang kedua memang jangka waktu 30 plus 10 hari ya. Itu juga menjadi pertimbangan majelis. Kemudian kalau berbicara terkait permohonan dokumen ya, memang di situ di pasal 17 Undang-Undang KIP ya ayat 1 poin B jelas itu Mas Anggi bahwa ada pengecualian di situ. Bila mana ya dokumen-dokumen tersebut itu disita oleh penyidik sehingga kenapa tidak bisa diberikan? Jelas itu di pasal 17 ayat 1 poin B itu bahwa kalau itu mengganggu jalannya penyidikan maka itu menjadi satu pengecualian. Nah, putusan dari KIP ini itu adalah hanya dua biasanya yang keluar. Apakah diberikan seluruhnya ya atau diberikan sebagian dan atau tidak diberikan sebagai pengecualian. Jadi itu. Nah, saya melihat bahwa KIP di sini sudah tepat karena memang semua dokumen dari lembaga publik ini memang lagi disita kan, lagi diambil, lagi disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang ya tidak boleh dong karena ada pengecualian pasal 17 tadi ya kan. Oke. Nah, tapi apapun itu kita menghormati setiap warga negara yang ingin ya melakukan sengketa publik, monggo, ini memang jalurnya. Dan ini saya rasa sudah sangat tepat ya, sudah berjalan ya. Nah kita lihat aja hasilnya nanti ketika diajukan kembali. Karena kan majelis meminta kepada pemohon untuk melakukan lagi pengajuan kembali kan. Kan itu yang Mas Ade, terjadi. Jadi menurut Anda ketika dimohon adanya ijazah atau file aslinya ini, Anda menganggapnya ini mengganggu penyelidikan yang sedang berjalan? Bukan saya yang berpendapat, tetapi itu bunyi aturannya. Pasal 17 ya, ayat 1 poin B. Anda berpegang pada argumen itu ya, Mas Ade ya? Ya, tentu harus berdasarkan hukum dong ya kan. Bahwa kemudian tentunya majelis juga tidak akan mungkin ketika melihat itu tentu harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan dong ya kan. Tentu harus ada dasarnya. Kenapa dia menolak, kenapa dia memberikan, kenapa hanya sebagian, yang lain terjadi pengecualian. Tentu sesuai dengan prosedur kok. Saya rasa ini bagus, artinya sesuai dengan prosedur. Nah kita lihat aja pemohon seperti apa nanti melihat dari putusan-putusan yang akan dijatuhkan nanti ya. Karena ini kan masih putusan selah ya, kalau nggak salah masih ada lanjutan, dia bisa bermohon lagi kembali gitu. Ya Mas Ade, kalau begitu bagaimana tanggapan Anda soal masyarakat yang merasa berhak tahu isi ijazah tersebut atau file aslinya? Nah, memang di dalam Komisi Informasi Publik ketika kita menjalankan satu aturan, nah disitulah nanti diuji Mas, bahwa apakah pemohon ini layak untuk diberikan, ya kan? Nah, tentu semuanya pasti berdasarkan dengan aturan dan perundang-undangan. Saya rasa ini hal yang wajar, hal yang bagus. Kalau memang di pemohon itu dikabulkan ya bagus. Apakah keseluruhan? Tapi saya rasa kalau aslinya itu hal yang ya saya rasa tidak mungkin karena aslinya kan ada sama pemilik ya tadinya ya. Ya sekarang sudah disita kan. Nah, saya rasa tidak mungkin untuk bisa diberikan karena ada pengecualian di dalam undang-undang itu tidak boleh kita nafikan. Nah, itu aturan kan gitu. Oke, gitu, saya ke Mas Lukas. Mas Lukas, jadi pada titik ini apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Hak publik atas informasi atau soal legalitas dokumen itu sendiri? Hak publik atas informasi sesuai mandat
Komisi Informasi Pusat. Oke. Tapi juga itu kan berarti untuk menjawab rasa ingin tahu publik. Jadi itu saling interlink lah, berkaitan. Dan Oke. yang menarik ini menurut saya adalah antara Polda Metro Jaya dan UGM ini kan sekarang lagi linkage ya, lagi berkaitan gitu. Karena gini, kami kan sudah minta ke UGM daftar 504 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Tapi kan berita acara dikirim oleh UGM. Namun yang 2 minggu lalu menjadi terkenal itu berita acara itu di blackout semua, dihitamkan, disensor. Jadi dari 504 daftar dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya, itu yang bisa terbaca hanya 12 jenis dokumen. Jadi yang 490-an itu tidak bisa dibaca. Nah, itu kami minta justru dengan penolakan dari KIP ini, kami menambahkan permintaan ke Polda Metro adalah berita acara penyitaan plus rincian 504 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya. Yang menarik dalam diskusi itu begini kemarin dalam rapat sidang adjudikasi khusus UGM. Jadi UGM kan kemarin dicecar oleh Majelis Komisioner KIP menyangkut 10 dokumen yang 20 dokumen yang kami minta satu persatu ditanyakan oleh Majelis Komisioner. Tapi ada 4 dokumen yang sebenarnya ternyata UGM itu memiliki, tetapi tidak diberikan kepada kami, dan itu harusnya terbuka. Nah, intinya adalah poin saya terakhir begini. Sebenarnya pengadilan yang sekarang diproses di Polda Metro Jaya itu kan tidak ada kaitannya dengan informasi publik. Itu kan pengadilan fitnah, soal pidana fitnah. Nah, itu sebenarnya tidak salah. Sebenarnya selesaikan dulu pengadilan di KIP ini, baru setelah terbukti ijazahnya asli, boleh itu pengadilan pidana dilanjutkan. Ya, Mas Lukas, Anda yakin nanti perintah majelis akan dilakukan? Kita tadi melihat ya, sidang saja tadi sempat menegur pihak UGM begitu. Ya, sejauh ini kami masih mengapresiasi lah. Majelis Komisioner, ketua dan anggotanya sangat tajam, sangat lugas, sangat tegas. Karena misalnya kemarin ada istilah yang kemudian menarik ya. UGM kan diperintahkan untuk melakukan uji yang memastikan bahwa dokumen itu tertutup atau terbuka ya. Dan ternyata UGM tidak melakukan itu dengan benar. Mestinya uji konsekuensi itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak ketiga, pihak lain. Tapi UGM tidak melakukan itu. UGM hanya melibatkan internal UGM. Artinya apa? Ini indikasi satu, UGM tidak sepenuhnya memahami konsep uji. Uji itu. Yang kedua kemudian UGM di dalam istilah Majelis Komisioner itu UGM memiliki kaufinisme gitu, kebanggaan berlebihan, kesombongan sehingga tidak mau melibatkan pihak ketiga, pihak lain, hanya internal UGM yang boleh melakukan uji itu. Nah itu ditegur dan kemudian Mas muncul Lukas, istilah jangan kaufinis. Mohon maaf saya potong. Ya, berarti Mas tetap yakin ya, kalaupun nanti majelis sudah ada hasil, ini tetap harus diikuti dan bisa diikuti oleh pihak UGM begitu ya. Saya ke Mas Ade. Mas Ade, kalau nanti ada pengajuan kembali oleh Mas Lukas ini dan kawan-kawan, lalu disetujui, apakah Anda siap untuk menampilkan ijazahnya? Jadi gini, kalau perintah pengadilan itu atau putusan pengadilan itu sudah keluar dan itu berkekuatan hukum tetap, maka bukan pihak kami lagi yang akan menyediakan itu, tentunya otoritas yang akan menyediakan dokumen-dokumen apa saja nih yang bersifat bisa dibuka secara publik, yang akan diberikan kepada pihak pemohon. Tentunya otoritas atau lembaga publik yang memiliki dokumen tersebut, ya kan, yang sudah didokumentasi, garis bawahi ya, yang sudah terdokumentasi pada lembaga publik tersebut, maka apa saja yang menjadi boleh diperlihatkan, tentunya dengan poin-poin tadi dia meminta apa saja, kemudian itu ada dokumentasinya di lembaga publik tersebut,
maka pasti lembaga publik tersebut akan memberikan itu. Nggak mungkin Oke. itu tidak akan memberikan. Jadi kembali lagi bahwa kewenangan atau yang berhak menjalankan hal-hal yang terkait putusan Komisi Informasi Publik, ya tentunya adalah lembaga publik tersebut. Bila, Oke, baik. ya di garis bawahi, bila dokumentasinya itu tersedia, dan kalau dia tidak miliki, tentunya tidak Oke, bisa. jadi Mas Karena dia Mas nggak Ade miliki. juga Karena nggak masalah ya Mas ya, kalau hasil majelisnya Iya, juga nggak masalah. akhirnya Tentunya oke nggak masalah. itu Baik, kewajiban. Mas Ade, ya mohon maaf saya potong kembali. Waktu kita sangat singkat sekali, jadi tadi kita sudah dapat 2 poinnya. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat proses Baik. selanjutnya seperti apa. Dan untuk malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih ke Mas Lukas dan Mas Ade. Selamat malam. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.